Mulai aja ya. Terima kasih Dea, terima kasih Studio Cipu Negara yang selalu bantu kita nih. Terima kasih juga Oma, Opa, Bapak Ibu semua yang selalu memberi dukungannya setiap minggu. Ya, semua berkat dalam bentuk apapun, dalam bentuk dukungan Zoom pun itu pasti ya. What you sow, what you reap ya, yang saya percaya ya, karma itu selalu ada gitu. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, di sini kita sama-sama memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan apapun yang kita bisa. Komunitasnya jalan terus dan semuanya makin sehat, makin happy. Walaupun 1 jam aja kita centil-centilan dikit ya. Yuk mulai duduknya lebih rileks. Boleh bersandar di kursinya jika memungkinkan. Mungkin yang kalau belum bisa bersandar, diusahakan lebih rileks. Untuk beberapa saat ini masih relaksasi. Untuk host mungkin mulai bantu di mute satu persatu ya. Tapi saya jangan di mute. Pejamkan mata. Mudah-mudahan suara musiknya juga cukup terdengar tapi tidak mengganggu. Boleh letakkan tangan di atas pahanya. Sambil memejamkan mata, turunkan bola mata ke bawah. Belum ada yang perlu dilihat, jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Memejamkan mata dengan perasaan tenang, aman. Menarik nafasnya dimulai dengan lebih panjang dari hidung, 3 hitungan. Membuang nafas juga dalam 3 hitungan. Membuang nafas dari hidung atau dari mulut yang membentuk huruf U. Inhale long. Dan exhale-nya juga panjang, tenang, and secure. Apapun kondisi lingkungan Anda saat ini, mungkin ada yang masih di jalan, ada yang di rumah tapi rumahnya lagi ada arisan, whatever. Kita coba untuk menemukan kedamaian dari dalam diri kita sendiri, ketenangan dari pikiran kita sendiri. Sambil terus berhitung 3 hitungan menarik nafas, 3 hitungan membuang nafas. Stretching ini kan berakar dari yoga. Yoga sendiri berasal dari India. India suatu tempat yang kita tahu ya penuh sekali, ribut sekali, rusuhnya minta ampun. Dari situ yoga terlahir karena pada saat melakukan yoga atau kita stretching saat ini, stretching not only dalam tubuh kita, juga dalam pikiran kita. Di tengah kerusuhan seperti apapun, kita bisa menemukan damai, menemukan tenang dari dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam nafas kita. Jadi sejam ke depan, abaikan dulu semua suara ribut. Dudukan pikiran kita, hadir di sini. Kalau masih mikir tadi mau ngapain ya, belum selesai, atau nanti abis ini mau kemana ya. Coba untuk saat ini, dalam 60 menit, atau yang tidak bisa 60 menit, beberapa menit saat bersama di sini, hadirkan tubuh kita di sini, pikiran kita di sini. Kita juga menyadari nafas kita dengan sadar kita menarik dan membuang nafas. Setiap menarik nafas, bayangkan kita menarik oksigen yang baik, energi yang baik, yang menutrisi seluruh tubuh kita, sel-sel otak kita, seluruh otot, seluruh tulang kita, pembuluh darah, semuanya diberikan nutrisi yang baik. Pada saat membuang nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Semua hal-hal yang tidak kita butuhkan, lepaskan dan kembalikan kepada alam sekitar kita. Apa yang tidak kita butuhkan, seperti karbon dioksida, bisa dikelola dengan baik oleh alam semesta kita. Inhale long. And exhale. Tarik nafas lebih dalam 1 kali lagi. Buang nafas. Perlahan membuka mata, and welcome back. Sekarang duduknya boleh agak lebih maju sedikit. Yang pakai ganjelan kaki kayak saya boleh disingkirkan dulu ganjelannya. Dengan kita duduknya agak lebih maju, kalau kakinya nggak menapak tadi pasti lebih menapak ya.
Kita mulai dari stretching leher dulu. Ya, yang pertama-tama, mungkin saya pagi ini juga ya lehernya agak sedikit kaku, mungkin tidurnya agak kurang benar atau ada rasa tidak nyaman di leher. Kita coba ya rilis ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tarik dagunya ke dalam. Ya, saya lebih berdekat ya. Jadi biasa kita kepalanya gini, kita tarik dagunya lebih ke dalam. Seperti itu ya. Jadi dagunya seperti mau melesek ke dalam kepala. Hitung 1, 2, 3, kemudian lepaskan kembali. Jadi kayak kura-kura ya, kepalanya mundur, maju gitu. Kita lakukan 10 kali ya, tarik lagi ke dalam, tarik, 1, 2, 3, boleh dilepaskan. Kalau yang badannya kayaknya kagok, sambil ditarik dagunya, boleh tangannya juga berpegangan. Ya, tarik lagi ke dalam, 1, 2, 3, and release. Pada saat menarik rasanya itu bukan cuma di leher ya, tapi juga di bagian punggung atas juga bagian rhomboidnya kayaknya agak ada rasanya gitu. Itu juga kita menguatkan rhomboid. Lagi tarik sejauh mungkin ke belakang dagunya and release. Tarik lagi, 1, 2, 3, release. Yang keenam, tarik. 1, 2, 3, and release. 7, 1, 2, 3, release. 8, tarik lagi. Kalau misal lehernya lagi stiff, biasanya lebih kerasa di pangkal leher atas. And release. Kalau lehernya lagi kenapa-napa, mungkin hanya kerasa di rhomboid. 2 kali lagi, tarik. Masuk lebih dalam lagi, kayak kura-kura masukin kepala ke dalam tempurung gitu ya. Tapi ini didorongnya ke belakang. Release. 1 kali lagi terakhir, tarik. And release. Sekarang bawa telinga kanannya ke bahu kanan. Tangan kirinya boleh berpegangan, pegang samping kursinya, supaya bahunya nggak ikutan naik ya. Telinganya aja, yang telinga kanan dekatkan ke bahu kanan. Dan kita hitung masing-masing ya, sampai 20 hitungan. Selamat datang Ibu Monica, Ibu Felicia, Ibu Hera, halo yang baru bergabung, langsung join ya. Mungkin tidak semuanya nih sempat kesebut satu persatu. Ada Kak In juga, halo. 5, 4, 3, 2, 1, perlahan-lahan kembali. Kalau leher kita harus lembut dan perlahan ya, habis ototnya kecil-kecil gitu. Kalau langsung malah nanti takutnya strain. Masih ke arah kanan, yang berikutnya adalah tengok dulu sedikit, 45 derajat lah. Baru diturunkan. Jadi yang dekat sama bahu itu pipi atau hidungnya. Hidungnya bawa ke dekat bahu kanan. Tangan kirinya masih pegang kursinya. Hidungnya dekatkan ke bahu kanan. Kalau mau dibantu, boleh tangan kanannya ada di atas kepala. Tidak menarik ya, hanya diletakkan aja. Lebih dekat lagi hidungnya ke arah bahu kanan. Nah, di sini kerasa beda ya, kalau yang tadi telinganya sama sekarang hidungnya yang ditempelkan. Bagian otot lehernya yang di-stretch itu sedikit berbeda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dilepaskan dulu tangannya. Ingat, kepalanya perlahan-lahan kembalinya. Apalagi kalau yang lagi stiff, lagi kaku lehernya, harus lebih pelan-pelan lagi. Kalau enggak pas diangkat, aduh kok sakit gitu ya, berat. Tapi setelah dikembalikan, biasanya lehernya lebih enak. Karena otot-otot yang agak nyangkut gitu sudah terlepas, sudah rilis. Masih ke kanan lagi, tapi sekarang kita nengok ke kanan, jadi dagunya yang ada di atas bahu kanan.
Boleh dibantu dengan tangan kanan, tempelkan di pipi. Jempolnya ada di bawah dagu, 4 jarinya ada di pipi, kemudian tengok kepalanya ke kanan. Sejauh yang bisa. Sejauh yang bisa. Tangan kirinya masih terus berpegangan kursi. Pegang kursinya, genggam dengan lebih kuat. Mungkin di sini malah kok rasanya di bahu kirinya ya gitu. Karena semua otot-ototnya ternyata nyambung. Tarik nafas, panjangkan punggungnya. Kalau yang duduknya udah mulai melesek atau melengkung, biar tegak lagi duduknya. Sambil buang nafas, bahu kirinya dorong ke belakang sedikit. Mungkin pada saat mendorong bahu kirinya ke belakang, kepalanya masih terus menengok ke kanan, agak lebih kerasa lagi di bahunya ya. Oke, lepaskan tangannya, kembali ke depan. Coba dicek, beda nggak nih leher kiri sama leher kanan ya? Kalau saya kayaknya leher kirinya jadi lebih longgar ya. Jadi timpang gitu. Karena itu sekarang kita ke kiri. Tangan kanan sekarang yang pegang samping kursinya kuat. Kemudian sekarang telinga dulu ya, telinganya tempelin ke bahu. Aduh, kalau yang lagi stiff tuh ya, mau nempelin telinga aja kok susah gitu. Kalau yang bisa, turunkan lagi bahu kanannya. Kemudian telinga kirinya dekatkan lagi ke bahu kiri. Semakin dekat telinganya ke bahu kiri akan semakin dalam merasa stretchingnya. Perutnya masuk, punggungnya tetap tegak. Dekat lagi telinga kiri ke bahu kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Perlahan-lahan kembalikan dulu. Ya, wajah-wajahnya udah lebih bahagia nih. Sekarang hidungnya yang tempelkan ke bahu. Jadi kepalanya tengok dulu sedikit, tengoknya 45 derajat setengah, baru turunkan. Jadi hidungnya yang nempel ke bahu kiri. Tangan kanannya pegang kursinya lebih kuat. Kemudian tangan kiri mau ditaruh di atas kepala boleh, supaya hidungnya bisa lebih dekat lagi ke bahu kiri. Sambil menghitung 20 hitungan, bahu kanan yang pegang kursi dorong sedikit ke belakang dan turunkan ke bawah. Akan lebih kuat lagi rasa stretch-nya. Pada saat menarik nafas, perutnya masuk, pinggangnya panjang ke atas. Pada saat membuang nafas, bahunya turun, pinggangnya nggak ikut turun ya, bahunya aja yang turun sedikit dan bawa ke belakang. Kemudian hidungnya lebih dekat lagi ke bahu kiri. Ingat bernafas, nafasnya tenang, santai, tidak terburu-buru. 5, 4, 3, 2, 1. Perlahan lepaskan tangan, kembalikan kepalanya. Sekarang nengok ke kiri ya. Ingat, jempolnya di bawah dagu, 4 jarinya yang di pipi. Panjangin dulu pinggangnya, tangan kanannya lebih kuat lagi menggenggam, baru tengok pipinya ke kiri. Tengok sejauh mungkin, kalau bisa dagunya ada di atas bahu kiri. Dorong bahu kanannya lebih ke belakang sedikit. Ya, kalau ada rasa yang sangat nyelekit boleh dikurangi. Kalau masih bisa, turun bahu kanan, bawa ke belakang. Kepalanya nengok ke kiri lebih jauh lagi. Perutnya masih masuk, pinggangnya masih panjang ke atas. Ya, duduknya jadi supaya nggak melengkung, tapi nggak terlalu arching juga atau mendongak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan tangan, kembalikan kepalanya. Mudah-mudahan kiri kanan kepalanya udah sama sekarang. Yang terakhir kita mau nengok ke atas. Lakukan semampunya, boleh sambil berpegangan kiri kanan. Pastikan kursinya seimbang ya. Mau sambil di ujung kursi boleh, mau sambil duduknya masuk lagi ke belakang juga boleh kalau rasanya lebih aman. Bawa bahunya ke belakang, berpegangan. Yuk, dongakkan kepalanya ke atas.
Yang mau bersandar boleh, biar bahunya nggak ikut melengkung, hanya lehernya aja. Dagunya bawa ke atas. Boleh sambil memejamkan mata. Ini kita cuma tahan 5, 4, 3, 2, 1. Kembali dulu perlahan. Baru kita ulangi sekali lagi ya. Yang kedua, kepalanya yang ke belakang boleh. Kalau yang bersandar, sampai bahunya ikut ke belakang. Karena bahu kan di atas sandaran kursi ya. Jadi kalau bahunya mau ikut ke belakang boleh. Semampunya. Kepalanya boleh jatuhkan aja ke belakang. Tarik nafas. Bawa kepalanya ke belakang. Bahunya juga dorong sedikit ke belakang. Pastikan kursinya seimbang. Jangan sampai kursinya keangkat ya. Kalau yang kursinya ringan, mungkin hanya kepalanya aja, bahunya jangan. 3, 2, 1, perlahan kembali. Ya, duduknya maju lagi, setengah atau di ujung kursi. Kaitkan tangan, taruh di atas kepala. Jempolnya ada di belakang leher. Ya. Jadi pada saat menarik nafas, tarik dulu kepalanya ke atas, baru ditundukkan ke bawah. Jangan langsung ditarik ke depan, tapi panjangkan dulu lehernya. Tarik ke atas, baru turunkan ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1. Perlahan sekali kembali. Mudah-mudahan bisa membantu untuk merilis otot-otot leher yang nyangkut. Sekarang kita putar bahu. Putar dulu bahunya ke belakang. Yuk, ke belakang. 1, 2. Setiap gerakan dirasakan ya. Puternya santai aja, nggak usah buru-buru. Tapi bikin lingkaran sebesar mungkin. Pada saat memutar ke belakang, rasakan bahunya membuka dan belikatnya itu yang di belakang saling berpelukan. 6, 7, 8, 9. Halo Butin Susanti. 10. Sekarang kembali ke depan. Dekatkan belikat, buka bahu, bawa ke atas, baru belikatnya menjauh, bahunya mendekat, turun ke bawah. Jadi bikin lingkarannya biar maksimal banget. 2. Ke depan ya. 3. Nice, Ibu Atik, halo. 4, 5. Karena biasa kalau leher kaku pun itu berhubungan dengan otot-otot dari sambungan leher ke bahu ya. Kadang kalau kita kalau katanya kan salah bantal ya, padahal bantalnya nggak salah. Di bawah jalan, tangannya berayun, itu juga bisa rilis. Karena nyambung ototnya sampai ke bahu. 1 kali lagi terakhir, lingkaran yang paling besar. Nice. Serak, tempelkan bahu ke telinga, lepaskan. 1. Tempel. 2. Tempel. 3. Tarik lagi. 4. Yuk. 5. Tarik nafas. 6. Tarik lagi bahunya. 7. Terus 8. 2 kali lagi. 9. 10. Paling kuat tarik sampai nempel ke telinga. And release. Udah mulai pegal belum? Lumayan ya. Kemudian kita mau cat cow, kalau masih ingat. Buka kakinya selebar kaki kursi. Kemudian tangannya ada di atas pahanya. Pada saat menarik nafas, yuk. Kita bawa badannya itu melengkung, ya, seperti busur ke arah depan. Mulai dari pinggang bagian bawah. Kemudian tengah dorong ke depan. Baru dadanya ke atas dan lehernya ke atas. Bahunya membuka ke belakang. Pada saat membuang nafas, perutnya dulu masukin, punggung bagian atas, baru bahunya melengkung, seperti tubuhnya itu kayak ada tali yang menarik di punggungnya ke belakang. Tarik nafas, dorong dulu dari bawah, makin ke atas, buka bahunya, buang nafas dari bawah, perut dulu, punggung atas, baru. Ya, jadi seperti mengalun gitu. Yuk, tarik nafas lagi, dorong perutnya ke depan, dadanya ke depan, bahunya ke belakang, kepalanya ke atas. Buang nafas, perutnya masuk, punggungnya dorong ke belakang, bahu kiri kanan mau bertemu, dagunya nempel di
dada. Tarik nafas, arching, buka tubuhnya ke arah depan. Buang nafas, rounding, bikin melengkung punggungnya ke belakang kayak kucing lagi marah. 1 kali lagi, tarik nafas. Buka dadanya besar, biarkan udara masuk maksimal. Dan buang nafas, kempesin perutnya masuk sekali, keluarkan semua udaranya. Oke. Sekarang, tadi kan udah ya yang kepalanya dimasuk-masukin ke belakang. Kita mau seperti itu lagi, tapi tangannya sekarang dikaitkan. Ya, jadi tangannya dulu dikaitkan ke belakang. Punggungnya tegak. Buka sikunya. Kalau yang masih menutup seperti ini, yuk kita coba lebih membuka lagi sikunya. Jadi seperti satu garis ya, seperti seolah-olah sikunya ini bersandar di tembok. Ya. Kemudian baru tarik dagunya ke dalam. 3, 2, 1. Lepaskan dulu tangannya, tapi tetap dagunya aja. Kemudian kita sekarang 5 ya. Yuk buka lagi bahunya. Sikunya. Kalau bisa lebih ke belakang lagi. Tarik dagunya ke dalam. 5, 4, 3, 2, 1. Rilis dulu. Lebih kerasa ya di punggung bagian atas ya, bagian rhomboidnya. 1 kali lagi ya. Dorong sikunya ke belakang. Perut masuk, pinggangnya panjang ke atas. Tarik nafas. Masukin dagunya ke dalam. Kayak kura-kura. 5, 4. Siku terus dorong ke belakang. 2, 1. Oke, kembali. Lepaskan dulu tangannya. Tadi kita udah yang cat cow. Badannya seperti cat cow sekarang, tapi tangannya yang beda ya. Kalau tarik nafas, bawa tangannya ke atas. Buang nafas, tekuk sikunya, dorong dadanya ke depan. Pada saat tangan dibuat kaktus, sikunya ini dorong ke belakang, dadanya dorong ke depan. Buang nafas, boleh luruskan dan melengkung lagi punggungnya. Tarik nafas, membuka tangan, dadanya juga dorong. Sebisanya. Ya, ini mulai kerasa lagi di bawah tulang belikatnya. Buang nafas, lurus. Tarik nafas, open your chest, dorong terus, bahu ke belakang, siku ke belakang. Buang nafas, lurus. Tarik nafas. Tarik nafas yang banyak, oksigen masukin semua, dorong lagi dadanya ke atas dan ke depan. Exhale. Semoga juga otot-otot yang nyangkut bagian dada bisa rilis. 3 kali lagi yuk. Inhale. Dorong dada ke depan dan ke atas. Dorong bahu dan siku ke belakang. Buang nafas, punggungnya melengkung. Tangannya lurus di samping telinga. 2 kali lagi. Tarik nafas, dorong lagi dadanya ke depan. Dorong lagi siku ke belakang. Buang nafas, lurus tangannya, punggungnya rilis. 1 kali lagi terakhir ya. Tarik nafas. Yuk, dorong lagi bahu paling ke belakang, sikunya buat sangat mundur ke belakang. Dorong lagi dadanya lebih ke atas lagi, kepalanya mungkin bisa menengok ke atas sedikit sekarang. Buang nafas, luruskan tangan. Boleh melengkung punggungnya dan letakkan dulu tangannya. Lumayan. Tangan kanannya bawa ke kiri. Ya, bawa ke kiri, ambil lengannya ya, jangan di siku. Ambil tangannya aja. Bawa terus jauh ke belakang. Kemudian ganti sekarang tangan kiri, bawa ke kanan. Dengan bantuan tangan kanan, boleh tarik sedikit lengannya. Nice. Masih ingat eagle hand-nya ya? Tangan kiri di bawah, siku kanan di atas siku kiri. Ya, kalau udah peluk gini boleh. Kalau misalnya siku sama sikunya sudah sangat ketemu, baru boleh dililit. Nice. Kalau masih jauh ya, belum siku sama mata siku,
berpelukan aja ya. Tapi kalau sudah ketemu boleh dicoba tangannya, mau punggung sama punggung boleh, mau dililit boleh. Ini lebih dalam lagi stretch-nya di bahu bagian belakang. Kalau sudah dililit ataupun berpelukan, setiap menarik nafas, dorong lagi sikunya ke depan sekarang. Tadi kan sikunya ke belakang terus, sekarang ke depan. Buang nafas, bahunya turunin ke bawah. Tarik nafas, dorong sikunya ke depan, perutnya masuk, badannya jangan ikut ke depan, sikunya aja. Kemudian bahunya turun. Nice. Yang berpelukan, tangan kanan kiri pegang bahu. Kedua tangannya pegang bahu. Nice. Dorong lagi sikunya. Kalau cengkeram bahu, dorong siku, itu akan lebih kerasa ya tarikannya di belakang bahunya. Turun bahu. Oke, rilis dulu. Ya. Jadi kalau tangannya di sini, ya boleh pegang bahunya tuh buat tahanan supaya pada saat kita mendorong siku, bagian sininya juga terasa ke stretch gitu. Karena stretch itu harus dualitas kan ya. Ada satu yang menahan ke arah yang satu ditarik ke arah yang berlainan. Sekarang siku kanan yang di bawah, siku kirinya di atas, siku kanan. Yang tadi mau berpelukan boleh, tapi betul-betul jarinya menggenggam bahunya. Jangan sampai loss gitu ya. Kalau loss nanti stretch-nya nggak kerasa. Pegang, bagian apapun yang bisa dipegang, pegang gitu. Supaya kekunci badannya. Yang bisa, boleh tempelkan punggung tangan atau lilit sekalian, biar kekunci juga. Ya. Tarik nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Tarik nafas, dorong terus sikunya ke depan. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Satu kali lagi ya. Dorong sikunya ke depan supaya ketarik ini di dekat-dekat belikatnya, ototnya. Kemudian turun bahunya ke bawah. Jadi otot lehernya juga lebih rilis dan bahunya. Oke, lepaskan. Bawa ke samping tangannya. Yuk, yang masih segini naik lagi. Bikin huruf T. Oh ya, nice. Sekarang kita bikin lingkaran ke depan, mulai dari kecil dulu, 1, biar otot di bawah ketiaknya juga ya ke stretch. 3, 4, 5, yuk makin besar, tapi santuy aja, santuy, nggak usah buru-buru. 7, baru 6 ya. 7, 8, 9, yuk sendi-sendi bahu kita mobilisasi. 10. Kuat lagi ke samping. Ini ke samping tangannya enggak letoy. Tangannya kasih tenaga. Sampai ujung-ujung jarinya juga kenceng nih. Kalau di kungfu ini bisa tusuk tembok nih jari-jarinya ya. Saking sangat berenergi. Udah mulai pegal? Nggak apa-apa ya, latihan biar bahunya kuat, lengannya kuat. Sekarang putar ke belakang. Dari kecil dulu. 1, 2, 3, 4, 5, yuk makin besar lingkarannya, bikin lingkaran yang besar. 6, masih berenergi sampai ke ujung jarinya. Tangannya seperti papan ya, lurus nggak letoy. 9, satu kali lagi paling besar. 10, boleh dicek dulu deh. Saya juga sama, panas tangannya. Tekuk tangan, kita buka tutup jari sekarang ya. Genggam and release. Ini otot-otot jari yang di stretching. Genggam and release. 3. Pada saat membuka sampai jarinya sangat lurus biar otot-otot di bawah jarinya betul-betul terstretch ya. Kalau tangannya yang pagi-pagi suka ngerengkel, jarinya nggak bisa membuka lurus. Yuk latihan di sini. 7, 8, 9, 10. Genggam lagi, putar ke dalam. Sekarang sendi pergelangan tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Relax dulu. Boleh sambil shake. Oke, sekarang mulai nih ambil tali. Ya, talinya boleh dipegang sebesar kursinya. Jangan terlalu lebar. Lebar mudah sih, tapi terlalu mudah. Saya ingin yang agak menantang sedikit. Ya, kalau yang punya memang ada beberapa tali yang seperti saya ukurannya memang sudah segini ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Kalian pakai handuk, buat sebesar kursinya aja. Taruh dulu di paha, tapi tangannya mau lurus, perutnya masuk. Ingat ya, perut masuk, punggungnya jangan sampai melengkung, dan pasti arching, tapi jangan terlalu ya. Tapi pada saat badan kita melengkung, arching pun, perut harus masuk. Tujuannya untuk melindungi low back. Karena kan suka low back pain gitu ya, karena perutnya nggak kuat. Jadi pada saat kita bergerak itu otot di ruas-ruas tulang belakangnya itu kejepit. Makanya kalau perutnya dimasukin kenceng kayak pakai korset kekecilan gitu, biasanya dia tabung tubuhnya ini lebih stabil, sehingga ruas-ruas di tulang belakang juga lebih nyaman. Aman ya. Oke, yuk. Lurus ya. Lurus, pelan-pelan bawa talinya ke atas. Tangannya tetap lurus. Kalau yang udah mulai bengkok, lurusin. Bawa ke atas semampunya. Sampai sini boleh. Kalau yang mau lebih belakang tapi tidak bengkok. Jangan ke belakang tapi jadi bengkok ya. Bayangkan tali ini tuh kayak tiang besi. Jadi nggak bisa dia dilengkungin. Tangannya harus lurus dan talinya juga harus lurus. Pelan-pelan turun ke bawah. Kita lakukan 4 kali lagi. Pada saat ke atas, panjangin. Jadi otot pinggang panjang, otot di bawah ketiaknya panjang, sampai nanti ada stretch di bagian sini. Yuk. Tarik nafas, bawa ke atas. Lurus, yang tangannya belum lurus, lurusin lagi. Yang handuknya lebar-lebar teing, coba disempitin satu kepalan tangan lagi. Lurus sampai ke pinggir telinga, lengannya. Lengannya jangan jauh-jauh dari telinga ya. Bisakah lebih ke belakang lagi 2 cm? Perut sedot masuk. Semakin perutnya disedot lebih ke belakang sedikit bisa. Buang nafas turun. Ayo. Yang merasa belum lurus, tapi kalau ada yang kaca bisa ngeliat ya. Atau mungkin suruh siapanya liatin, coba udah lurus belum gitu. 3 kali lagi ya. Sekarang kita continuously tarik nafas. Up, lurus. Dorong lagi ketiaknya ke atas, panjangin bahunya turun. Perut masuk. Dorong 3 cm lagi ke belakang. Lurusin lagi. Kepalanya boleh lihat ke depan. Ya, bahunya aja yang ke belakang. Turun, exhale pelan-pelan. Turunnya juga lurus, jangan jadi bengkok. Inhale up. Bahunya turun. Kepalan tangannya lebih tinggi lagi ke atas, bahunya turun lagi. Bawa tangannya ke belakang, telinga masih lurus. Boleh lehernya ngeliat ke depan aja biar terproteksi ya. Buang nafas, turun pelan-pelan. 1 kali lagi terakhir. Kadang bahunya kayak ada yang nahan gitu ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita rilis. Yuk, panjangin dulu tangannya ke depan, baru pelan-pelan bawa ke atas, tarik nafas, perutnya masuk lagi, panjangin mulai dari pinggang kiri kanan, naik lagi ke samping dan di bawah ketiak, turun bahunya, tangannya seperti memanjang, seperti ada yang bantuin dari atas nih, narik, terus didorongin ke belakang, perutnya masuk lagi. Tangannya mau lurus lagi, lurus dikit lagi. Ikat sikunya, dorong sikunya ke dalam, biar tangannya bisa lebih lurus. Oke, turun pelan-pelan. Sekarang ini tangan kanan masih pegang talinya. Bawa ke belakang. Seperti biasa ya, mungkin udah hafal ya kita mau ngapain. Tangan kiri ambil yuk sikunya, yang kanan bawa sedikit ke tengah di belakang kepala. Sampai sini boleh. Yang bisa, kalau bisa ke tengah banget, nanti mempermudah tangan kirinya. Tapi kepalanya jangan sampai kedorong ke depan ya. Kalau kepalanya kedorong ke depan, kurangin dikit aja. Jadi dari pinggang
ke samping itu masih tetap satu garis. Jangan sampai jadi begini, gara-gara kedorong sama tangan sendiri. Ya, semampunya. Kalau bisa sampai tengah lebih baik. Sedot lagi perutnya, ingat lindungi low back Anda. Low back apa ya? Pinggang belakang ya. Itu yang paling sering bermasalah tuh. Yang katanya, aduh HNP kejepit di lumbar, di mana? Biasanya lumbar ya. Nah itu bagian lumbar tuh deket situ. Sekarang pelan-pelan tangan kirinya cari talinya di belakang. Sampai sini oke. Sambil bernafas, sedot lagi, ingat. Masukin pinggangnya supaya jangan terlalu arching. Baru tangannya pelan-pelan jalan. Kiri dan kanan coba ingin saling bertemu semampunya. Kalau belum bisa bertemu ya sudah, memang belum jodohnya. Mungkin bulan depan dia sudah bisa bertemu. Ya, kalau kita sering latihan kan lama-lama ototnya juga lebih fleksibel. Dan bernafas. Tarik terus udelnya, pusernya. Apalagi tuh istilahnya. Sedot terus pusernya sampai seolah-olah pusernya mau masuk ke tulang punggung ya. Semakin kuat kita mengikat perut atau menarik udelnya ini, semakin terlindungi low back-nya. Oke, pelan-pelan rilis. Boleh dicek-cek dulu, putar-putar dulu sedikit. Terutama juga kalau Bapak Ibu yang masih ngangkat-ngangkat barang ya, ngangkatnya juga dari bawah ke atas. Ingat ya, batang tubuhnya harus kuat. Jadi pada saat mengangkat barang juga perutnya kencengin, sedot pusernya masuk sampai ke tulang punggung, udah mapan, stabil, baru ngangkat barangnya. Karena kan sering ya ngangkat barang, aduh kena HNP gitu. Itu karena core-nya atau batang tubuhnya ini lepas, tidak dikunci. Jadi bisa gampang slip di tulang punggung. Sekarang tangan kiri pegang, bawa ke belakang. Tangan kanan ambil sikunya. Sampai sini boleh. Sampai mana maksimal tetapi kepalanya tidak terdorong. Ingat ya. Kan tadi lehernya kita juga udah latih ya supaya lebih fleksibel, lebih lentur, lebih kuat juga. Tapi jangan sampai dia terdorong juga ya, kasihan. Baru pelan-pelan cari tangan kanannya, menemukan tali. Kadang kiri sama kanan susahnya beda nih. Kalau saya tangan kanannya lebih kaku, jadi pas tangan kanan ke belakang, nggak nemu-nemu tangan kirinya. Nggak apa-apa ya, kalaupun memang manusia tuh kiri kanan suka beda. Alis aja beda, mata aja beda ya. Jadi kalau tangan beda juga wajar. Cari terus tangan kirinya, barangkali dengan mengatur nafas, fokus konsentrasi. Sambil bernafas bayangkan ini otot-ototnya mulai mulur. Terus ketemu gitu, cari kiri dan kanannya. Mind over body. Dengan pikiran kita bisa mengarahkan otot-otot tubuh kita selama percaya ya. Kalau nggak percaya biasa ototnya juga udah reject duluan ya, sudah menolak lebih dahulu. Karena dalam pikiran pun kita sudah menolak. Tapi kalau pikiran kita terbuka, kita bisa kok membujuk, mempersuade tubuh kita. Termasuk untuk pemulihan, mengurangi rasa nyeri gitu ya. Oke, udah mulai kemeng, boleh dilepaskan sedikit. Release and shift. Talinya boleh dilepaskan dulu. Sekarang buka kakinya lebar, duduknya di ujung. Kaki kiri dan kanan buka semampunya. Ya, nggak usah sampai split juga sih. Pokoknya buka lebar. Jadi kaki kirinya menghadap ke kiri, kaki kanannya menghadap ke kanan. Letakkan kedua tangannya di atas paha, jempolnya di dalam, 4 jarinya di luar. Tarik nafas di sini, panjangin dulu punggungnya. Buang nafas, tekuk siku kiri, tempelkan bahu kanan ke lutut kiri semampunya. Sampai rasanya itu terstretch, cukup nyaman, tidak sampai menyakiti. Kembali ke tengah, tarik nafas, panjangkan pinggang dulu. Gantian, tekuk siku kanan, bawa bahunya ke kanan. Oh, nice. Bawa lagi ke tengah. Aku ngeliat Kain mukanya udah enak banget gitu. Sekarang bawa lagi ke kiri, buang nafas. Sedekat mungkin, bahu kanan ke paha kiri, tangan kanannya lurus ya. Dengan tangan kanan lurus, mendorong paha kanannya, jadi pinggangnya bisa lebih panjang.
kembali ke tengah. Tarik nafas, buang nafas. Sekarang tangan kiri lurus, tangan kanannya yang ditekuk. Tangan kiri boleh mendorong sedikit paha kiri supaya bahunya bisa lebih dekat ke paha yang berlawanan. Kembali, satu kali lagi ya. Kalau tadi masih bingung-bingung, mungkin sekarang udah dapet gitu. Gerakannya seperti apa sih sebenarnya? Tarik nafas, panjang pinggang, panjang punggung. Buang nafas. Tekuk siku kiri, lurus tangan kanan. Dekatkan bahunya lagi. Kembali ke tengah. Inhale long. Exhale. Satu kali lagi bagian bahu kiri ke paha kanan. Enjoy. Kembali ke tengah. Sekarang kakinya rapetin lagi. Kita mau side stretch and then twisting. Tangan kiri pegang kursi, tangan kanan bawa ke atas. Kakinya boleh dibuka sedikit biar lebih seimbang. Tangan kanannya mau lurus ya. Ini kalau misalnya ada yang, aduh kok masih kayak ada yang mengikat gitu. Boleh diusahakan, digerak-gerakan biar bisa lurus betul-betul lengan kanan di samping telinga. Ingat, perut masuk. Pinggang panjang dulu. Tarik nafas, buang nafas. Yuk belok badannya ke kiri. Boleh tekuk siku yang di kiri. Matanya boleh ngelihat ke depan. Boleh ngelihat ke bawah, mana yang lebih nyaman untuk lehernya. Yang penting tangan kanan di atas telinganya lurus. Kalau yang masih bengkok-bengkok, yuk dorong lagi lurus. Seperti mau mengambil sesuatu yang jauh gitu, jadi tangannya harus dipanjangkan. Semakin lurus tangannya, semakin jari-jari kanan yang menjangkau ke kiri, semakin kerasa ya di bagian pinggang. Kadang sampai nyelekit-nyelekit, tapi masih taraf enak lah. Dorong telapak kaki kanan dan panggul kanannya lebih ke bawah. Dan tangan kanannya lebih ke kiri. Ingat, dualitas lagi ya. Jadi kakinya ke bawah, tangannya menjauh. Perlahan-lahan kembali. Langsung lanjut twisting ya. Tangan kanannya tadi taruh di luar paha kiri. Boleh di sini, atau yang mau silangin kakinya, jadi paha kirinya ada di atas paha kanan. Ini lebih dalam twistnya. Tapi kalau yang susah boleh gini aja ya, kalau yang nggak seimbang. Kalau yang bisa lebih seimbang, boleh kakinya disilangkan, kaki kiri yang di atas. Tangan kanan di luar paha. Tangan kirinya yuk bawa ke atas dulu tinggi, panjangin pinggang. Perlahan-lahan puter badannya ke kiri sambil bawa tangan kirinya pegang belakang kursinya. Menarik nafas, panjang lagi pinggang, panjang lagi punggung. Buang nafas sambil terus memanjangkan, sambil memuntir badannya ke kiri. Lehernya juga dibawa lebih ke kiri, sampai dagunya itu bisa ada di atas bahu kiri. Tetap di situ bernafas. Bahu kanan yang di depan boleh turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Dan memuntir lagi badannya. Badannya tegak, tidak terdorong ke belakang. Jadi pakai tangan kiri boleh cek. Badannya kedorong ke belakang, nggak nih jadi miring-miring ya. Perlahan-lahan kembali. Kadang pada saat kita twisting ya badannya jadi kebawa ke sini. Jadi twistingnya tuh bukan gini tapi gini ya. Jadi pakai tangannya dorong supaya badannya tetap pada porosnya. Jadi bayangkan ada satu tiang di atas sana, masuk ke ubun-ubun sampai ke tulang ekor biar badannya ada diam di situ, nggak keluar-keluar dari porosnya. Sekarang ke kiri ya. Salah ke kanan. Tangan kanan pegang dulu kursinya. Bahu kanannya boleh turun sedikit. Angkat tangan kirinya lurus. Ya, yang tadi belum lurus masih bengkok gini, lurus. Lurus caranya adalah jari-jarinya ingin meraih sesuatu sejauh mungkin. Tarik nafas, perut masuk, pinggang panjang. Pelan-pelan bengkokin badannya ke kanan. Kaki kiri menjejak kuat ke lantai. Bokong kirinya juga jangan sampai keangkat. Tangan kirinya terus reach ke kanan, pandangan matanya melihat ke depan boleh, ke bawah boleh. Mana yang lebih nyaman untuk lehernya? Menarik nafas,
Kuat lagi kaki kirinya mendorong ke bawah, bokong kirinya juga menjejak lebih kuat ke kursi. Bahu kiri yang di atas dorong sedikit aja ke belakang. Setengah senti aja ke belakang. Jadi lebih membuka badannya. Lebih turun lagi yuk, lebih ke kanan lagi. Jadi mau ambil apa nih yang di sisi kanan nih? Aduh kok jauh banget, gak nyampe-nyampe ya. Semakin jauh, tangan kirinya meraih. Semakin melengkung pinggangnya, semakin kerasa stretching. Perlahan-lahan kembali. Kalau yang tadi disilangkan kakinya, boleh kaki kanannya disilangkan di atas kaki kiri. Kalau yang tidak disilangkan, langsung aja taruh tangannya di luar paha kanan. Ya, yang disilangkan ingat kanan yang di atas. Kanan yang di atas. Angkat dulu tangan kanan ke atas, jauh. Lengthen your spine, seperti tulang belakangnya itu memanjang gitu ya, ruas-ruasnya juga jadi lebih lega, lebih nyaman. Buang nafas, putar badannya ke kanan sambil cari sandaran kursinya di belakang. Tarik nafas, panjangin lagi tulang punggungnya lebih tinggi ke atas. Buang nafas, yuk putir lagi badannya ke kanan. Tangan kiri boleh tahan kakinya supaya lebih memuntir. Tangan kanan cek, badannya tidak terdorong ke belakang. Tetap pada porosnya. Lehernya juga memutar ke belakang semampunya. Perut masih masuk. Jangan biarkan perut mengganjal sehingga tidak bisa memuntir badannya. Satu kali lagi tarik nafas, masih panjangin punggung. Buang nafas, bahu turun. Kiri dan kanan bahunya turunkan. Puntir lebih dalam lagi. Oke, perlahan-lahan kembali ke depan. Wow. Sambil duduk, yuk kita mau putar-putar pinggangnya ke kiri 3 kali. Ya, biar dirilis lagi. Tadi mungkin puntirannya terlalu dahsyat. Kemudian putar ke kanan 3 kali. Sambil memutar juga perutnya tetap masuk ya. Jadi core-nya selalu kuat. Nah, sekarang kita latihan core-nya. Latihan core-nya adalah boat pose. Masih ingat kah sama boat pose? 3 kali ya. Yang pertama, seperti biasa, duduknya tetap ke depan aja ya. Ini saya cuma kasih contoh aja. Ke samping biar kelihatan. Putar bahu ke atas, ke belakang, ke bawah. Bawa tangannya di belakang kursi. Nah, dari belakang kursi, baru pelan-pelan tarik nafas, angkat kakinya. Nah, ini badannya boleh bersandar keluar dari poros, karena pasti harus ke belakang biar seimbang. Angkat kakinya. Perutnya masuk lebih kuat lagi, panjangkan lagi punggungnya. 3, 2, 1. Boleh turun perlahan. Aduh, Bu Ana, badan saya gemeteran semua gitu ya pada saat naik. Itu berarti ototnya betul-betul bekerja. Dan biasanya kalau udah gemeteran, dilatih terus, dia jadi nggak gemeteran. Artinya sel ototnya yang kurang kuat sudah diganti sama yang lebih kuat. Kan sel otot kita juga setiap hari ada yang mati, ada yang tumbuh baru, seperti itu ya. Jangan khawatir, aduh saya udah tua, ntar sel ototnya mati nggak tumbuh-tumbuh lagi. Nggak gitu juga kok ya. Oke, yang kedua, kita mau coba seperti tadi, tapi kakinya nanti si bagian betisnya angkat lebih tinggi sedikit ya. Yuk, puter bahu ke belakang, ke bawah, pegang dulu kursinya di belakang, perut masuk, baru tarik nafas dan angkat lagi kakinya. Sambil buang nafas, angkat kaki, tarik nafas, diem di sini, perutnya masuk lagi, buang nafas, kakinya angkat sedikit. Jangan sampai sandaran ya, curang. Ayo, nggak boleh sandaran. Ya, turun perlahan-lahan. Jadi duduknya boleh maju sedikit. Pada saat badannya ke belakang, jangan sampai menyentuh sandaran. Kalau nyentuh sandaran, perutnya nggak kerja. 1 kali lagi ya. Seperti tadi, kakinya lebih diangkat sedikit. Nah, jadi lebih bekerja. Kalau misalnya yang mau coba, angkat 1 kaki lurus. Kalau yang kuat boleh, kalau yang enggak tetap aja di situ. Bahu ke atas, ke belakang, ke bawah. Pegangan kursinya di belakang. Tarik nafas, perut kuat, angkat kakinya.
Tarik nafas di sini, buang nafas, angkat lagi betisnya. Di sini 5 hitungan, yang mau coba luruskan satu kaki boleh. Kemudian turun, kaki yang satunya lagi. Turun. Oke, release. Ya, yang berikutnya kita latihan balance ya, jinjit-jinjit, terus repose, and then kita ke relaksasi. Nah, yuk semuanya berdiri. Berdiri di belakang kursinya. Oke, kita jinjit-jinjit ya. Pada saat jinjit, usahakan jinjitnya tinggi sekali sampai hanya bola kakinya yang di bawah. Ya, jadi tumitnya itu ada di atas jari kaki. Semampunya. Tapi itu tujuan akhirnya gitu. Sebisanya seperti itu. Buka dulu jari kakinya lebar biar lebih seimbang. Boleh sambil berpegangan. Atau nanti kalau yang mau challenge yourself, lepas satu tangan atau lepas dua-duanya silahkan ya. Yuk, jinjit. Bayangkan ini otot telapak kaki juga ke stretch. Turun. Next, 2. Turun. Yang mau coba lepas tangan tapi jangan jauh-jauh dari pegangannya. 3. Turun. Kakinya buka selebar panggul ya. 4. Jangan terlalu rapat. Turun. 5. Turun. Perut masuk. 6. Badannya tegang, tidak mencondong ke depan. Jadi kalau pegangan hanya tangannya, jangan bersandar seperti ini ya. Tangannya aja, hanya untuk menjaga keseimbangan. Yuk, 7. Turun. 8. Turun. 9. Turun. Terakhir kita tahan ya. 10. Perut masuk. Jari kakinya lebar, buka kakinya selebar panggul. And 5. And 4. Kuat perutnya, korsetnya pasang lagi. 3. Goyang-goyang nggak apa-apa, sama saya juga. 1. Turun. Boleh shake dulu. Repose, masih ingat repose-nya. Kuat kaki kanan. Oke, kakinya, jarinya angkat dulu deh semuanya. Angkat, rasakan di telapak kaki semuanya udah nempel di tanah. Baru turunkan jari kaki. Jari kakinya lebar-lebar, biar kayak kaki ayam. Kan ayam kakinya kecil, badannya gede gitu ya. Tapi dia bisa seimbang karena jarinya mencengkeram, kayak fondasi ceker ayam kalau bangunan. Tangan kanannya boleh pegang kursi, tangan kiri di pinggang. Option 1, telapak kaki di pergelangan kaki. Tadi kan udah latihan jinjit, berarti telapak kakinya sekarang bisa ya membuka. Option 2, di betis. Tidak kena lutut. Ya, lutut tidak boleh. Karena takut nanti bergeser sendinya. Yang option 3, yang udah biasa yoga nih. Ambil kakinya, taruh di paha, tidak kena lutut ya. Jadi bola kakinya juga di paha. Naik semuanya sampai ke pangkal paha. Boleh pilih opsinya. Pergelangan, betis, atau paha bagian dalam. Buka kakinya, karena ini mau stretch bagian groin juga. Jadi buka kakinya. Tangan kanan boleh berpegangan. Bawa tangan kirinya di depan dada. Perut masuk, badan tegak. Kalau nggak ada kaca, ya coba direka-reka aja. Ini badannya tegak nggak ya? Gitu. And we stay here. Diam di sini dulu. Bernafas. Caranya biar seimbang adalah nafasnya tenang. Kalau pikirannya dan nafasnya lari-lari, pasti deh badannya goyang. Cari satu titik di bawah agak jauh, mungkin 5 meter di depan gitu ya, atau 3 meter di depan. Kunci pandangannya di situ. Challenge yourself, yang mau pelan-pelan melepaskan kedua tangannya di depan dada boleh. Yang agak goyang, langsung cari pegangannya lagi. 3, 2, 1. Oke, berpegangan lagi, tangan di pinggang, pelan-pelan turun kakinya. Ganti. Angkat dulu, ingat jari-jari kaki, angkat semua. Tapak kaki, terutama yang kiri udah napak, baru turun jari kaki. Tangan kiri cari pegangan. Mau pegangan di kiri ada sesuatu atau badannya puter supaya
Bisa pegangan kursinya lagi. Kalau yang tadi di pergelangan kaki, sekarang di pergelangan kaki. Kiri kanan sama ya, harus adil sama tubuhnya sendiri. Kemudian yang kedua mau di betis, boleh. Kalau yang tadi di atas, ayo, sekarang di atas lagi. Harus sama. Buka lagi lututnya lebih ke belakang, perutnya kuat, korsetnya dikencengin lagi, tangan kanan di depan dada, tangan kiri masih berpegangan. Atur nafasnya tenang, cari satu titik pandangannya dikunci di situ, fokus poinnya. Kalau nafasnya udah tenang, seimbang, baru lepaskan tangannya dari pegangan, dua-dua tangan di depan dada. Ada yang dari tadi sudah mulai tangannya langsung di depan dada ya, luar biasa. Berarti keseimbangannya masih bagus sekali. Yang belum bagus atau bagus sih, tapi kurang maksimal, nggak apa-apa ya, kita latihan. Lama-lama akan lebih seimbang. 3, 2, 1. Oke, cari pegangannya, baru lepaskan lagi. Lepaskan kaki, waduh, kakinya jangan dilepas ya. Yuk kita duduk lagi. Ya, hari ini juga masih belum dance lagi ya. Nanti deh, next meeting sama saya, kita mulai latihan lagi sih kausikinya, biar lebih ritmik. Oke, boleh duduk. Kita kembali ke relaksasi. Mudah-mudahan masih bisa stay 3-5 menit lagi ya, biar kita selesaikan dengan relaksasi yang baik. Bersandar lagi, yang mau pakai ganjelan kaki biar lebih nyaman duduknya silahkan. Karena badannya bersandar, kakinya menapak, itu yang idealnya. Tangannya boleh taruh lagi di atas paha. Kemudian pejamkan lagi mata. Juga supaya nafasnya kalau yang udah mulai terengah-engah diatur lebih baik lagi. Kita tidak akan lama relaksasi, saya mau lanjutkan dengan sedikit olah nafas ya. Tarik nafas dalam, tenangkan dulu ritme nafasnya. Buang nafas. Ingat, tarik nafas 3. Buang nafas juga 3. Kalau bisa dari hidung, kalau tidak bisa dari mulut yang membentuk huruf U. Inhale sekali lagi. And exhale. Perlahan-lahan membuka mata. Saya mau kasih lihat dulu. Kita pernah sih melakukan ini sebenarnya. Yang masih punya handuknya boleh disiapkan handuknya. Ya, nama nafasnya adalah kapala bati. Kapala bati artinya kita mau membuat percikan api di dalam kepala. Jadi sumbatan-sumbatan, mungkin ada yang sumbatan di hidung, ada yang sumbatan di bagian mana lah, di mata, di telinga, dimanapun, nanti mudah-mudahan bisa rilis ya. Caranya adalah handuk atau tisunya pegang di tangan kiri. Ya, kebetulan saya nggak ada nih. Kemudian tangan kanan, jempolnya keluar, 4 jarinya lipat. Tutup cuping hidung kanan pakai jempol kanan. Angkat sikunya lebih ke atas supaya udaranya masuk lebih banyak ke dalam bagian dada. Nanti kita akan tarik nafas, terus kita hentakkan seperti mau buang ingus ya. Matanya boleh terbuka, boleh terpejam, silahkan. Tarik nafas yang banyak, hidungnya udah ditutup. Buang nafas dari kiri, hentakan. Seperti itu. Tarik nafas. Buang lagi. Tarik nafas hidung kiri. Buang hidung kiri. 3 kali lagi. Inhale. Exhale. 2 kali lagi. Tarik nafas. Hentakan lebih kuat. 1 last inhale. And exhale. Boleh turun dulu tangannya. Mungkin ada yang kepalanya rasanya kayak agak dizzy atau kepala aku jadi aneh ya gitu. Itu karena begitu banyak energi, kan kita membuat percikan api ya. Percikan api itu panas di kepala gitu. Pada saat kita membuang nafas, fokuskan, kita bayangkan ada percikan api seperti kembang api gitu, meletup-letup di dalam kepala kita, membakar semua sumbatan. Kalau saya ngerasa matanya tuh jadi agak sedikit lebih terang gitu ya.
Mungkin di dalam pikiran otak juga nih dikasih dorongan oksigen dan nutrisi yang lebih kuat ya dari nafas. Sekarang handuk atau tisunya pindahkan ke tangan kanan, barangkali pada saat kita menghentakan nafas ada yang keluar. Sekarang tangan kiri, jempol keluar, 4 jari dilipat. Tekuk siku, bawa ke atas, tutup cuping hidung kiri. Ya, tarik nafas. Hentakan dari hidung kanan. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Hentakan percikan api. 3 kali lagi, tarik nafas. Buang nafas. 2 kali lagi tarik nafas. Hentakan. 1 kali terakhir yuk. Exhale. Turunkan dulu tangan. Ya, udah mulai nih, keluar-keluar. Sekarang yang ketiga, hidungnya tidak ditutup ya. Jadi kita langsung aja tarik nafas sebanyak-banyaknya. Hentakan dari kedua hidung. 2. Hentakan. 3. Inhale. Hentakan. 4. Inhale. Hentakan kuat. 5. Tarik nafas. Percikan di kepala. 1 kali terakhir tarik nafas. Exhale. Sekarang rentangkan tangan ke samping. Tarik nafas dari hidung yang banyak, masukkan oksigen yang banyak. Buang nafas dari mulut, turunkan tangannya ke bawah. Supaya kita membuang ya panas-panas yang berlebih, percikan api yang berlebih. 2 kali lagi. Tarik nafas, open your chest, open your arms, bawa ke atas. Buang nafas dari mulut, buka mulut besar. 1 kali lagi, inhale from nose. Buang nafas dari mulut. Suaranya keluarkan. 1 kali lagi. Oke, tarik nafas dari hidung. Buang nafas, keluarkan suaranya. Semoga hari ini lebih berenergi. Pikiran, kepala, mata, telinga, hidung semua sudah terbuka, siap menerima hari yang indah, hari Sabtu ini. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma semuanya. Semoga bermanfaat latihannya. Semoga seger hari ini ya, melakukan semua. Hari ini nggak tahu mau kemana, mau ngapain, yang penting seger dan semangat. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih. Seger ya, mantep-mantep. Mohon pamit. Kita udah, energinya udah naik semua. Oke, saya izin live ya. Terima kasih juga untuk yang udah info ke teman-temannya ya. Seperti yang saya bilang di awal, apapun yang kita lakukan untuk komunitas ini, pokoknya community growing, kita semua sehat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Semua kebaikan menghasilkan lebih banyak kebaikan. Amin. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Ana. Makasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya Kak In. Terima Thank kasih. you for Sampai coming. jumpa Mbak Ana. Dah. Terima kasih, dadah. Udah keluar ya.